Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didak Kadarisman. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra, kelas TM21B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu dari teknik pengukuran, yaitu tentang aktuator. Aktuator merupakan sebuah peralatan mekanis maupun elektrik untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Contohnya yaitu pada sistem robot, aktuator adalah penggerak sendi-sendi robot yang membuat suatu robot dapat bergerak. Nah, aktuator biasanya diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh suatu motor listrik yang dikendalikan oleh suatu pengontrol otomatis yang diprogram di antara sebuah alat kontrol yang biasanya disebut dengan microcontroller pada suatu sistem pengendalian. Nah, kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan biasanya tidak cukup kuat dayanya untuk menggerakkan atau menjalankan suatu sistem, sehingga diperlukan sebuah alat yang namanya aktuator. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang aktuator, baik itu berupa fungsinya maupun klasifikasi yang dimiliki oleh aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan. Nah, yang pertama, aktuator berdasarkan penggeraknya dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada aktuator elektrik, di mana aktuator ini biasanya mempunyai penggerak berupa daya listrik. Yang kedua ada aktuator mekanik, penggeraknya biasanya berupa gerak mekanik. Yang selanjutnya ada aktuator hidrolik, biasanya penggeraknya itu berupa fluida bertekanan. Dan yang terakhir ada aktuator pneumatik, biasanya penggeraknya berupa suatu udara bertekanan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang aktuator elektrik. Aktuator elektrik ini mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi suatu gerakan mekanik. Yang kedua, aktuator elektrik ini merupakan komponen penguat dan pengubah atau pengkonversi suatu daya. Yang selanjutnya yang ketiga, fungsi dari aktuator elektrik ini yaitu menguatkan sinyal kontrol menjadi sebuah sinyal yang baru dengan daya yang sesuai yang dibutuhkan oleh suatu sistem. Nah, prinsip kerja aktuator elektrik ini biasanya aktuator elektrik ini mempunyai coil atau lilitan sebagai penggeraknya, di mana ketika coil ini mendapatkan suatu suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi sebuah medan magnet, sehingga medan magnet tersebutlah yang nantinya akan menimbulkan sebuah energi listrik yang selanjutnya dapat dirubah menjadi suatu gerak mekanik yang dapat dimanfaatkan oleh sistem. Nah, contoh-contoh dari aktuator elektrik ini yang pertama yaitu solenoid. Ya, solenoid valve atau katup biasanya dikendalikan dengan arus listrik, baik itu berupa arus listrik AC maupun listrik DC yang arus ini yang dihantarkan melalui sebuah kumparan atau sebuah solenoid. Yang kedua yaitu ada motor DC. Motor DC itu merupakan sebuah motor yang berfungsi
mengubah suatu tenaga listrik arus searah ya menjadi gerak atau energi mekanik ya. Motor DC ini biasanya memiliki dua komponen utama, yaitu stator itu komponen yang diam dan rotor itu merupakan komponen yang berputar. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan motor servo. Nah, motor servo ini merupakan pengembangan dari motor DC, di mana di dalam motor servo ini dapat mengatur kecepatan putarannya, dikarenakan di dalam motor servo memiliki komponen utama berupa potensiometer dan driver motor. Selain itu juga dalam motor servo biasanya menggunakan sebuah sistem closed loop ya. Yang terakhir ada yang disebut dengan motor induktansi AC ya, atau alternating current. Kalau dalam bahasa kita berarti motor harus bolak-balik ya. Itu merupakan sebuah motor yang fungsinya untuk mengubah arus listrik dalam bentuk bolak-balik atau alternating current menjadi energi gerak maupun energi mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Mungkin untuk penjelasan aktuator elektrik cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.